Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru yang sangat menegangkan, di mana semua petugas di sebuah rumah sakit jiwa dibuat panik saat seorang pasien yang baru saja dipindahkan ke sana tiba-tiba saja mengamuk bahkan sampai menghabisi mereka. Namun anehnya sob, pasien ini sama sekali tidak mengganggu pasien yang lainnya dan justru hanya fokus untuk memburu para petugas saja. Kira-kira apa yang sebenarnya diinginkan oleh pasien ini? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan beberapa petugas di sebuah rumah sakit jiwa yang saat itu sedang berkumpul sambil membicarakan rencana mereka masing-masing setelah keluar dari tempat itu. Karena ternyata rumah sakit jiwa itu akan ditutup pada besok harinya. Karena itulah malam ini merupakan malam terakhir mereka bekerja di tempat tersebut. I'm done. Well, I'm looking forward to a new work crib. Nothing to miss about this place. Thank you, Mrs. Jeeves. See you guys. Sementara di ruangan lain, kita pun diperlihatkan kepada dua petugas yang bernama Mason dan juga Ashley yang merupakan pasangan kekasih yang saat itu berencana untuk mengumumkan hubungan mereka kepada rekan-rekannya. Time we told everyone about us. Last shift. Mason adalah seorang kepala keamanan di tempat itu. Sementara Ashley sendiri bertugas untuk mengevaluasi kondisi mental para pasien yang dirawat di sana. Lalu beberapa saat kemudian, kepala rumah sakit jiwa yang bernama Messi tiba-tiba saja mengumumkan jika sebentar lagi mereka akan kedatangan satu pasien untuk dievaluasi. Meski mereka sudah berkemas dan bersiap untuk meninggalkan rumah sakit itu, namun karena ini merupakan perintah langsung dari pengadilan, akhirnya mereka pun terpaksa harus menangani pasien ini untuk sementara waktu sampai keluar hasil evaluasi tentang kondisi mentalnya, sehingga pengadilan pun bisa segera memberikan keputusan tentang hukuman yang sesuai bagi pasien tersebut. Kemudian Mason pun segera pergi ke ruangan tim, sementara Ashley akan pergi ke ruang kantor untuk memeriksa berkas-berkas dokumen dari pasien tersebut. Dirasa semuanya telah siap, Mason dan timnya pun segera menyambut kedatangan pasien tersebut. Dan inilah pasien yang dimaksud, seorang pria dengan pakaian pelindung lengkap dari ujung kaki sampai kepala. You gonna play ball or do you want to get dragged? Entah siapa sosok pasien ini sebenarnya, tapi yang pasti sob, dia dikenal brutal dan sangat berbahaya. Hingga petugas pengadilan yang mengantarkannya pun berpesan kepada Mason untuk tidak membuka penutup kepala pasien tersebut apapun alasannya. And before you ask, that thing on his head doesn't come off. Ever. Kemudian Mason pun meminta Hickey untuk menyerahkan berkas pasien tersebut kepada Ashley. Mason got this from the driver. He asked me to bring it to you. Lalu saat Ashley memeriksa berkasnya, dia pun tampak sangat terkejut hingga Messi yang melihatnya pun bertanya apa yang telah membuat Ashley jadi segelisah itu. Ashley pun menjelaskan terkait data dari berkas pasien baru itu yang mengatakan jika sebelumnya pasien ini telah menghabisi 5 orang wanita. He killed 5 women. It just shocked me. Kemudian pasien itu pun dimasukkan ke dalam selnya. Dan petugas yang bernama Mel bersiap di ruangan monitoring untuk memantau para pasien dari sana. Namun beberapa saat kemudian, pasien baru itu pun tiba-tiba saja mengamuk dan terlihat menantang petugas melalui kamera CCTV. Melihat itu, Mel pun langsung menghubungi Mason dan memintanya untuk melakukan pemeriksaan. Namun karena Mason sedang berusaha menenangkan Ashley yang saat itu sedang gelisah, akhirnya pria yang bernama Noob lah yang ditugaskan untuk memeriksa pasien tersebut. Hey, you dog. Namun sob, bukannya memeriksa kondisi si pasien, Noob malah mempermainkan pasien itu dengan menekan tombol suara bising yang biasa digunakan untuk menenangkan pasien yang sedang mengamuk. Bahkan bukan hanya itu sob, Noob juga secara sengaja membiarkan suara bising itu terus berbunyi dengan menempelkan tusuk gigi untuk mengganjal tombolnya. Sementara dia sendiri pergi ke toilet dan membiarkan pasien itu menderita. Lalu saat Noob sedang di dalam toilet,
tiba-tiba saja ada seseorang yang membuka keran wastafel dan membiarkan airnya tumpah. Sementara Noob yang penasaran pun mencoba mengintip. Namun tiba-tiba kemudian Mel yang baru menyadari jika pasien baru itu tidak berada di dalam selnya, seketika itu dia pun melaporkannya kepada semua petugas. Mendengar itu, Mason pun langsung meminta Mel untuk segera melakukan protokol lockdown agar si pasien tidak bisa melarikan diri. Mason juga meminta untuk menghubungi polisi agar bisa membantu mereka dalam menangani pasien tersebut. Mengetahui jika si pasien baru ini telah kabur dari selnya, Ashley pun jadi tampak semakin ketakutan. Namun Messi mencoba menenangkan Ashley dengan meyakinkannya bahwa mereka akan aman selama berada di dalam ruangan. Karena selain ruangan itu terkunci, di sana juga ada satu petugas pria yang bernama Andy. We're gonna stay here. Everything's locked up. We're safe. Namun tiba-tiba aja sob, suasana semakin mencekam saat pasien itu dengan sengaja mematikan listrik di gedung tersebut. Namun untungnya generator cadangan langsung menyala secara otomatis hingga lampu pun kembali menyala meski dengan cahaya yang terbatas. Kemudian Mel pun kembali melaporkan jika kini semua kamera CCTV telah ditutupi oleh cat semprot hingga membuatnya kesulitan untuk melakukan pemantauan. Mendengar itu, Mason yang khawatir pun meminta Mel untuk segera turun dan berkumpul di ruangan tim. Lalu saat Mel mencoba turun untuk menuju ke ruangan tim, tiba-tiba Mason dan semua tim yang ada di sana pun dibuat panik saat mendengar suara teriakan Mel dari walkie-talkie. Menyadari jika situasi semakin berbahaya, Mason pun segera menghubungi Ashley dan memintanya untuk memberikan informasi tentang latar belakang dari pasien ini. Ashley, what does it say? What do we need to know? I'll read what it says. Ashley pun menjelaskan jika nama pasien tersebut adalah Paul, yang merupakan seorang terdakwa yang telah menghabisi 5 orang wanita. Dan saat ini Paul sedang menunggu hasil evaluasi kesehatan mentalnya sebelum dia divonis hukuman oleh hakim. Sedangkan dari catatan yang ada dalam berkasnya mengatakan jika anak dan istrinya Paul sudah meninggal akibat kecelakaan tabrak lari yang sampai saat ini si pelaku tabrak lari itu belum ditemukan. Setelah mendengar informasi tersebut, Mason pun langsung membagi tim untuk menangkap Paul. Sementara di ruang kantor, Ashley yang terlihat semakin cemas pun disarankan untuk curhat dan mengeluarkan unek-uneknya kepada Messi agar Ashley bisa sedikit tenang. Namun saat itu, Ashley menolak dengan alasan jika saat ini bukan waktu yang tepat untuk curhat. Dan untuk mengurangi ketegangan Ashley, akhirnya Messi pun membuka obrolan dengan menceritakan tentang keluarganya yang tewas akibat tabrak lari sama seperti yang dialami oleh Paul. Meski dari insiden itu anak Messi masih selamat, namun sayangnya dia mengalami gangguan mental hingga dia pun harus dirawat di rumah sakit jiwa tempat Messi bekerja sekarang. Sampai akhirnya anaknya itu pun meninggal dunia. Itulah kenapa sampai saat ini Messi masih bertahan di rumah sakit jiwa tersebut. Sementara itu di saat yang bersamaan, Hickey bersama petugas keamanan yang bernama Jeeves terlihat sedang berusaha mencari keberadaan Paul. Lalu saat Hickey sedang memeriksa salah satu ruangan yang ada di sana, tiba-tiba setelah Hickey tewas dibantai Paul, Jeeves pun malah terlihat pasrah saat Paul mendekatinya. Dan dia pun hanya bisa menutup matanya sambil memanjatkan doa agar Tuhan menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata sob, Paul malah membiarkannya begitu saja. Entah karena doanya terkabul atau karena Paul seperti mengenali si bapak tua itu. Entahlah sob, tapi yang pasti si bapak tua itu pun berhasil selamat. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Fiona dan seorang petugas keamanan wanita bernama Stephanie yang sedang memeriksa keadaan di dalam dapur rumah sakit. Lalu saat Fiona minum, Stephanie seperti mendengar suara aneh.
Dan saat dia mencoba memeriksanya, tiba-tiba Fiona? Oh my God. ternyata sob, Fiona yang usil malah mengerjai Stephanie. Namun setelahnya, tiba-tiba setelah menyaksikan Stephanie tewas di depan matanya, dengan panik Fiona pun segera kabur ke arah pintu keluar rumah sakit. Namun karena sedang sistem lockdown, sayangnya sob, pintunya terkunci hingga Fiona pun berusaha bersembunyi di balik sebuah mobil. Namun tiba-tiba sementara itu di luar gedung terlihat ada 2 polisi yang baru saja tiba di sana. Namun karena prosedur lockdown yang telah menutup semua akses keluar masuk gedung itu, membuat rumah sakit jiwa tersebut jadi terlihat seperti gedung tak berpenghuni. Ditambah lagi dengan kondisi listrik yang mati, maka polisi pun menganggap jika itu hanyalah sebuah gedung kosong yang sudah ditinggalkan. Hingga kedua polisi yang merasa jika mereka hanya sedang dipermainkan oleh laporan palsu pun akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Sementara di dalam terlihat jika Ashley sedang diserang oleh Paul. Namun ternyata sob, Ashley hanya sedang bermimpi saja. Dan setelah Ashley terbangun, dia pun bertanya kepada Messi tentang apa yang akan dilakukan Messi jika ia berhasil menemukan si pelaku yang telah menabrak keluarganya. Dan saat itu Messi pun menjawab jika dia akan menghabisi si pelaku. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Mason, Andy dan juga Jeeves yang sedang mencari keberadaan Fiona dan Stephanie di area parkiran. Jeeves pun mempertanyakan tentang keberadaan polisi yang sampai saat ini belum juga datang. Mendengar itu, Mason pun menyadari jika mereka sedang menjalankan sistem lockdown, sehingga bisa saja polisi menduga jika tempat mereka hanyalah gedung kosong tak berpenghuni. Kemudian Andy dan Jeeves pun ditugaskan untuk membawa salah satu pasien yang berada di sebelah sel milik Paul untuk diamankan ke ruangan tim. Lalu setibanya Andy dan Jeeves di ruangan pasien wanita, tiba-tiba saja sob, Andy melihat Paul yang sedang menatap ke arahnya. Seketika itu, Andy pun langsung menyelamatkan Jeeves dengan menguncinya bersama si pasien wanita. Andy! Andy, what are you doing, mate? Leave me alone, you fucking bastard! Sementara Mason yang tiba di ruangan kantor pun belum juga menemukan keberadaan Fiona dan juga Stephanie, sehingga dia pun menghubungi Andy dan Jeeves untuk menanyakan kondisi mereka. Andy, Jeeves. Jeeves pun memberitahu Mason jika saat ini Andy sudah tewas dihabisi oleh Paul. Akhirnya sob, demi untuk menghentikan aksi Paul ini, Mason pun mencoba untuk mengajaknya berbicara empat mata dengan tujuan untuk meredakan emosi Paul. Paul, I know you can't respond. Lalu saat Mason sudah berhadapan dengan Paul, dia pun hendak memulai pembicaraannya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara Messi dari walkie-talkie yang menanyakan kepada Mason tentang rencananya untuk menjebak Paul. Mendengar itu, Paul yang merasa jika dirinya akan dijebak pun seketika itu dia pun marah hingga Mason pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Mason, you got entrapped yet? Mason, Ashley, are you there? Dan untungnya sob, Mason berhasil bersembunyi hingga dia pun lolos dari kejaran Paul. Sementara itu di ruangan kantor, Ashley pun mengatakan hal yang sebenarnya kepada Messi, jika ternyata dialah orang yang telah menabrak keluarga Paul hingga tewas. Mendengar itu, Messi pun sangat marah karena dia merasa jika Ashley lah penyebab dari semua kekacauan ini. Dan seandainya Ashley mengakui perbuatannya dari awal, pastinya para petugas yang ada di sana tidak akan menjadi korban kemarahan Paul. Sementara Ashley yang menyadari kesalahannya pun hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada Messi. Namun Messi berkata jika dia tidak perlu meminta maaf kepadanya, melainkan dia harus meminta maaf kepada Paul dan juga kepada keluarga dari para petugas yang tewas menjadi korban kemarahan Paul. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Jeeves yang sedang membawa pasien wanita untuk diantarkan ke ruangan tim. Namun sayangnya, dalam perjalanan Jeeves pun tewas akibat serangan jantung, hingga si pasien wanita itu pun bebas berkeliaran di dalam rumah sakit tersebut. Kemudian Mason pun meminta Ashley untuk segera membuka sistem lockdown
karena dia berencana untuk menjebak Paul bersamanya agar Paul tidak menyakiti Ashley dan juga Messi. Dan jika Paul sudah masuk jebakannya, dia pun akan memberikan kode untuk mengaktifkan kembali sistem lockdown-nya. Mendengar itu, Ashley yang tak ingin kehilangan kekasihnya pun menolak permintaan Mason. Hingga akhirnya Messi lah yang menjalankan permintaan Mason tersebut. Dan saat Mason berhasil menjebak Paul, dia pun segera meminta untuk mengaktifkan kembali sistem lockdown-nya. Sehingga Paul pun kini berhasil terkunci di dalam sana bersama Mason. Namun tiba-tiba aja sob, Ashley datang dan langsung meminta maaf kepada Paul dengan harapan agar Paul mau melepaskan Mason dengan melampiaskan dendamnya kepada Ashley. Namun tiba-tiba ternyata sob, Paul tetap menghabisi Mason dan malah membiarkan Ashley untuk hidup. Sepertinya sob, Paul sengaja melakukan itu agar Ashley bisa merasakan bagaimana menderitanya kehilangan orang yang dia cintai. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Messi yang sedang membuka pintu keluar gedung tersebut. Sementara dari belakang terlihat Paul yang sedang mendekat ke arahnya. Namun anehnya sob, Paul malah terlihat memberikan kunci akses dan juga senjatanya kepada Messi. Jadi ternyata sob, Messi lah dalang dari semua ini. Dan Messi jugalah yang telah memberikan Paul kunci akses sehingga dia bisa bebas berkeliaran di rumah sakit itu. Jadi sob, sepertinya Messi dan Paul ini ada hubungan keluarga. Dan mereka sama-sama dendam kepada si pelaku tabrak lari yang telah menewaskan anggota keluarganya. Seperti yang pernah diceritakan Messi kepada Ashley sebelumnya, bahwa dalam insiden itu sebenarnya anak Messi masih hidup namun mengalami gangguan mental. Dan sepertinya sob, Paul adalah menantu Messi, di mana istri Paul adalah anaknya Messi yang selamat dari insiden tabrak lari itu. Namun karena mengalami gangguan mental, dia pun harus dirawat di rumah sakit tersebut sampai dia meninggal. Karena itulah, Messi dan Paul sama-sama mencari si pelaku tabrak lari yang telah menewaskan keluarganya. Dan sepertinya sob, Messi mendapat informasi jika si pelaku adalah salah satu petugas di rumah sakit itu. Hingga dia pun merencanakan agar Paul bisa dirawat di rumah sakit tersebut untuk menghabisi petugas yang merupakan si pelaku tabrak lari yang telah menewaskan keluarganya. Itulah kenapa Messi terlihat marah ketika Ashley mengakui kesalahannya di saat para petugas yang lain sudah dihabisi Paul. Namun kini semuanya telah terlambat, karena orang yang tak bersalah malah menjadi korban dari dendam Messi dan juga amarahnya Paul. Dan semua itu terjadi karena Ashley yang tak mau bertanggung jawab dan memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Maka sob, jangan pernah lari dari masalah, apalagi sampai menyembunyikan kebenaran. Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit." Hadis riwayat Baihaqi. Itu